Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdas Laia, NPM 223510262 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan algoritma Fajik Inference Sistem untuk penilaian kinerja pegawai dengan metode Tsukamoto. Di sini saya akan menjelaskan materi ini untuk memenuhi tugas dari pengantar kecerdasan buatan. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam materinya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari materi saya ini, yaitu penilaian kinerja pegawai merupakan hal penting bagi instansi pemerintahan untuk mengevaluasi efektivitas kerja dan merencanakan masa depan. Proses ini seringkali menghadapi tantangan dalam memastikan keadilan dan konsistensi, terutama saat melibatkan banyak pegawai. Logika Faji, khususnya metode Tsukamoto, menaruhkan pendekatan berbasis aturan untuk menangani ketidakjelasan dan ambiguitas dalam proses penilaian. Dengan mengimplementasikan sistem ini, instansi dapat mempermudah pengambilan keputusan berbasis data untuk evaluasi kinerja pegawai. Nah, di sini saya akan menjelaskan logika Faji. Logika Faji adalah proses pengambilan keputusan berbasis aturan yang bertujuan memecahkan masalah, di mana sistem tersebut sulit untuk dimodelkan atau terdapat ambiguitas dan ketidakjelasan yang berlimpah. Logika Faji ditentukan oleh persamaan logika, bukan dari persamaan diferensial, kompleks dan berasal dari pemikiran yang mengidentifikasi serta mengambil keuntungan dari Greenis antara dua nilai ekstrim. Dan di sini terdapat fungsi keanggotaan Fuji. Fungsi keanggotaan Fuji atau fungsi derajat keanggotaan atau membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik input data ke dalam derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Nah, berikut merupakan tampilan gambaran kurva fungsi linear turun yang merupakan fungsi keanggotaan Fuji. Kemudian di sini terdapat operator dasar Fuji. Nah, jika G, H, dan A adalah himpunan Fuji, maka operator dasar himpunan Fuji adalah yang pertama operator N. Hasil operator N ini didapatkan dengan mengambil keanggotaan minimum antar himpunan Fuji yang tersebut dan dipresentasikan. Nah, di sini terdapat gambaran atau contoh representasi operator N. Selanjutnya operator OR. Hasil operator OR didapatkan dengan mengambil keanggotaan yang mempunyai nilai maksimum antar himpunan Faji tersebut dan dipresentasikan. Berikut representasi operator OR. Nah, terdapat juga Faji Inference System metode Tsukamoto. Nah, sistem inference Faji adalah suatu kerangka komputasi yang didasarkan pada teori himpunan Faji, aturan Faji yang berbentuk if-then, dan penalaran Faji. Sistem inferensi Faji menerima input crisps. Input ini kemudian dikirim ke basis pengetahuan yang berisi n aturan Faji dalam bentuk if-then. Fire strength atau nilai keanggotaan antecedent akan dicari pada setiap aturan. Apabila aturan lebih dari satu, maka akan dilakukan agregasi, akan dilakukan defaji untuk mendapatkan nilai crisp sebagai output system. Nah, berikut merupakan bagian atau tampilan untuk diagram blok sistem inference Faji. Nah, dapat kita lihat yaitu ada input akan sistem akan menerima input crisps, kemudian input akan dikirimkan ke basis pengetahuan yang berisi n Faji dalam bentuk if then. Kemudian dalam keanggotaan antecedent.
baik dapat dilihat. Kemudian selanjutnya, metode Tsukamoto mempunyai algoritma seperti berikut. Algoritmanya itu yang pertama dia akan memulai, kemudian akan menerima input nilai kehadiran, kerapian, sikap, dan weak. Kemudian masuk ke fajifikasi, kemudian mesin internal implikasi min dari tiap rule. Selanjutnya defajifikasi, kemudian selesai. Selanjutnya semesta parameter nilai himpunan dan derajat keanggotaan faji. Semesta pembicaraan. Dalam menyelesaikan masalah faji inference, sistem diperlukan semesta pembicaraan. Berikut tabel semesta pembicaraannya itu ada terdapat fungsi, variabel, notasi, semesta pembicaraan, dan keterangan. Nah, fungsinya terdapat dua, yaitu input dan output. Variabelnya terdapat NR kehadiran, NR kerapian, NR sikap, selanjutnya nilai karyawan. Dan notasinya terdapat A, B, C, dan D. Semesta pembicaraan, jika nilainya A, maka itu semesta pembicaraannya 0 sampai 10. Jika notasinya B, maka semesta pembicaraannya 0 sampai 5. Jika C, maka 0 sampai 5 juga semesta pembicaraannya. Jika D, notasinya maka semesta pembicaraannya 0 sampai 10. Nah, keterangannya di sini nilai rata-rata kehadiran. Jika B, nilai rata-rata kerapian, kemudian nilai rata-rata sikap, kemudian nilai karyawan. Kemudian di sini terdapat parameter nilai. Dalam masing-masing penilaian terdapat tingkatan nilai yang harus dipatuhi oleh karyawan untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, terdapat di sini variabelnya itu kehadirannya. Jika keterangannya hadir jam 8, maka nilai 10. Jika 8 lewat 10, maka nilainya 9. Jika 8 lewat 20, maka nilainya 8. Kemudian sini ada nilai kerapiannya, yaitu memakai seragam yang ditentukan dapat nilai poin 1, memakai ikat pinggang dapat 1 poin, memakai sepatu kulit dapat 1 poin, memakai kaos kaki hitam panjang mendapatkan 1 poin, kemudian kerapian rambut 1 poin. Nah, di sini ada juga sikap, berbahasa yang baik akan dapat 1 poin, tepat waktu mendapatkan 1 poin, berkomitmen dengan tugas kerja mendapatkan 1 poin. Nah, di sini akan terdapat input nilainya. Nah, di sini ada variabelnya, ada nama, NR kehadiran, NR kerapian, NR sikap. Nah, jika NR kehadirannya A, maka dia sangat baik, notasinya SB, domainnya 7 sampai 10. Kemudian di sini ada variabel jika NR kerapian, infonovajinya ada sangat baik, baik, rendah. Notasinya SB, B, R. Domainnya 3 sampai 5, 2 sampai 4, dan 0 sampai 3. Begitu juga dengan variabel NR sikap, notasi C, himpunan Faji, sangat baik, baik, rendah. Dan notasinya SB, BR. Domainnya 3 sampai 5, 2 sampai 4, dan 0 sampai 3. Dan berikut himpunan output Fajinya, yaitu variabel himpunan output Faji, domain, variabelnya nama, notasinya D, namanya, nama terdapat di nama, notasi lagi, kemudian domainnya. Jika nilai di sini nilai karyawan, notasinya D, nama di sini terdapat nilai baik, notasinya juga baik, maka
Sini terdapat nilai 6 sampai 10. Jika buruk, maka 1 sampai 5. Nah, sini terdapat penerapan dalam codingnya. Untuk fungsi membershipnya dan membership fungsi untuk nilai kerja dan kehadiran. Fungsi keanggotaan atau low dan high. Fungsi keanggotaan ini digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan suatu nilai atau input dalam kategori tertentu. Dan terdapat dua fungsi. Yang pertama ada low, yaitu X, A, B. Yang pertama mengukur derajat keanggotaan nilai X dalam kategori rendah atau low. Kemudian jika X lebih kecil sama dengan A, maka nilai keanggotaan sama dengan 1 atau sepenuhnya rendah. Jika X di antara A dan B, keanggotaan dihitung dengan formula linear. Jika X lebih besar dari B, maka nilai keanggotaan sama dengan 0 atau tidak rendah. Kemudian high-nya, high X, A, B, itu mengukur derajat keanggotaan nilai X dalam kategori tinggi atau high. Jika X lebih kecil sama dengan A, nilai keanggotaan sama dengan 0 atau tidak tinggi. Kemudian, jika X sama dengan A, jika X di antara A dan B, keanggotaan dihitung dengan formula linear. Jika X lebih besar dari B, maka nilai keanggotaan 1 atau sepenuhnya tinggi. Dan terdapat parameternya, yaitu X, nilai input yang dinilai, kemudian A dan B batas bawah dan atas untuk menentukan derajat keanggotaan. Kemudian di sini ada fuzzy rules. Fungsi fuzzy rules ini adalah mendefinisikan aturan fuzzy berdasarkan eh, nilai input kinerja dan kehadiran. Aturan tersebut menggunakan kombinasi low dan high untuk menentukan keluaran yang sesuai. Terdapat aturan yang dibuat. Yang pertama yaitu jika kinerja rendah dan kehadiran rendah, maka output rendah. Yang kedua, jika kinerja rendah dan kehadiran tinggi, maka output sedang. Kemudian yang ketiga, jika kinerja tinggi dan kehadiran rendah, maka output sedang. Dan jika kinerja tinggi dan kehadiran tinggi, maka output tinggi. Kemudian di sini ada prosesnya, yaitu gunakan fungsi min untuk merepresentasikan operator n dalam logika fuzzy. Kemudian keluaran berupa nilai keanggotaan untuk masing-masing aturan. Kemudian di sini ada defuzzifikasi atau defuzzification yang menghitung nilai output akhir menggunakan metode rata-rata berbobot atau weighted average. Terdapat inputnya yaitu nilai aturan fuzzy, rule 1, rule 2, rule 3, rule 4. Kemudian bobot nilai output Z1, Z2, Z3, Z4. Yaitu 50 low, 70 medium, kemudian 70 medium juga, dan 90 merupakan high. Kemudian prosesnya yaitu pertama, hitung pembilang atau numerator sebagai jumlah hasil kali nilai aturan dengan bobot masing-masing. Kemudian, hitung penyebut denominator sebagai jumlah seluruh nilai aturan. Kemudian, jika penyebut 0, output sama dengan 0, atau menghindari pembagian 0. Kemudian, yang keempat, hasil diversifikasi adalah numerator atau denominator. Kemudian di sini terdapat input values atau fungsi. Bagian ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai kinerja dan kehadiran seorang pegawai dalam rentang 0 sampai 100. Nilai tersebut dikonversi menjadi float agar dapat digunakan dalam operasi matematika selanjutnya. Kemudian terdapat di sini fuzzy inference. Itu kode ini menerapkan konsep logika fuzzy untuk mengevaluasi kinerja pegawai berdasarkan input. Terdapat fuzzy rules
yang menentukan aturan Fajri untuk menghitung tingkat kinerja eh, pegawai berdasarkan input nilai kinerja dan kehadiran. Kemudian eh, defajifikasian setelah aturan Fajri diterapkan, fungsi ini mengubah nilai Fajri menjadi nilai CRIPS atau nilai pasti menggunakan metode defajifikasi. Terdapat di sini outputnya yang menampilkan hasil akhir penilaian kinerja pegawai dalam format desimal 2 angka di belakang koma. Dan di sini terdapat juga visualisasi membership fungsi atau function yang merupakan bagian ini digunakan untuk memvisualisasikan visualisasikan visualisasikan fungsi keanggotaan Fuzzy. Kemudian low dan high adalah fungsi keanggotaan yang menggambarkan derajat keanggotaan input pada kategori tertentu. Yang pertama adalah low atau derajat anggotaan untuk kategori rendah, high untuk derajat keanggotaan untuk kategori tinggi. Kemudian terdapat NP linspace 0, 100, 100, 0, 100, 100 yang membuat array nilai dari 0 hingga 100 dengan 100 titik data. Kemudian PLT plot atau memplot grafik fungsi keanggotaan. Kemudian hasil visualisasi menunjukkan derajat keanggotaan nilai input untuk kategori low dan high. Dan berikut hasil runningnya. Jika kita masukkan nilai kinerjanya 65, maka kita masukkan juga nilai kehadirannya 45, maka hasil penilaian kinerja pegawainya yaitu 75. Atau bisa kita persenkan menjadi 75%. Baiklah, mungkin itu saja dari materi saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.